Mas saya Rizal Bright, masih di obrolan santai warung kopi Bright Radio Streaming Jakarta. Masih sama sahabat-sahabat kita dari Budut. Tadi ngobrol soal banyak hal. Nah, terutama senior kita nih, dia punya ide yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu tentang pengkolan. Apa itu pengkolan? Apa itu pengkolan Budut? Tempat macam kayak apa? Nah, biar beliau yang menyampaikan. Balik lagi ke Om Caca. Jenial. Siap. Memberikan. Cak. Filosofinya begini Nah, ya. gimana nih? Belum buat aja dia udah jawab. Biasa kita gitu. Gak ada pertanyaan langsung jawab. Pengkolan itu adalah sebuah tempat menuju kemana kita tujuan kita. Di sana berkumpul tempat-tempat orang-orang yang antah berantah atau orang-orang yang tidak dipersiapkan secara baik, orang-orang yang terpinggirkan gitu loh. Dan itu sebenarnya begini ya. Saya sudah terlatih dengan bahasa foto saya sebagai fotografer dan bahasa tulis saya sebagai media expertnya. Tapi saya pengen agar kesan visualnya itu bisa orang nikmati, sehingga nantinya materi yang dari Pengkolan Budut itu bisa dijadikan sarana hiburan buat anak budut siapapun itu, lintas angkatan ketika mungkin satu saat dia lagi jenuh tentang kerjaan dia di kantor, dia begitu baca dia bisa senyum-senyum. Nah, pada prinsipnya saya tidak mengarah wah nanti akan jadi objeknya orang kaya ataupun orang terkenal, enggak. Saya bilang itu nanti pendekatannya hati nurani saya nanti siapa. Tapi gue penasaran nih, lu dapet ide pengkolan itu dari mana sih? Iya, sebenarnya karena gue melihat, gue walaupun bukan sebagai warga jembatan banget ya, tapi gue merasakan anak-anak yang alumni jembatan itu pada sukses semua. Jembatan yang di mana yang lu maksud? Jembatan Budut yang kali pom bensin. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau mau pulang sekolah kita ke Gunung Sahari itu kan ada jembatan. Jadi sebenarnya anak tongkrongan di situ ya. Cuman bahasanya jadi susah kalau si Caca. Nggak usah jauh-jauh ya. Ada seorang bukan profesor sih ya, masih doktor ya. Sampai dia bilang, lu pikir Cak, ada namanya Sugeng Hariusodo itu. Alumni Budut juga? Alumni 85, dia tuh dosen perikanan tangkapnya IPB. Gue juga dulu alumni di situ juga. Nongkrong juga sih. Tapi dia itu dia dulu waktu latihan nangkap ikannya ya di kali itu. Kalau usah jauh-jauh begini ya. Ini dokter apa? Dokter Sugeng Hariusodo. Mas Sugeng, mohon maaf, dulu mancingnya di Pengkolan. ada satu lagi nih ya, adik kelas anak 87, Brigjen siapa Sinaga tuh jadi dia bilang dia cerita waktu itu masih letnan 2. Lu bayangin di medan tempur di Timur dia melihat serangan veteran, dia kan sebagai tentara terlatih tahu dong bahwa ini serangan bukan dari tentara yang terlatih. Kan dia dengan sebuah keyakinannya dia mengejar sumber tembakan itu terarah sehingga si Fretilin itu tiba-tiba kaget. Dia lari sampai masuk jurang. Gua tanya, lu bisa berani begitu, Bang? Nggak usah. Irnando, Brigjen Irnando, sekarang Waasop Kasat. Dia bilang, kita dulu di Budut udah latihan, Bang. Lu bayangin kita dari jembatan itu yang dekat Pengkolan itu sampai ke stasiun di bukan stasiun di Kemayoran. Sampai ke situ dia bilang, ya kita kan jadi tentara, kita udah latihan di sekolah gitu. Jadi berdasarkan memori itulah ada kesan si Pengkolan itu sangat inspiratif dan egaliter. Jadi satu ketika ini pernah waktu reuni angkatan saya gitu ya. Angkatan 85 30 tahunnya. Saya melihat ini kok ada semacam kebuntuan gitu loh. Saya terus berpikir, saya kan orang yang biasa
kalau ada kebuntuan selalu dengan ide-ide gila saya gitu loh. Saya munculkan Imhar dan kawan-kawan. Jadi dari Imhar muncul dan kawan-kawan itu ada Puji waktu itu, ada Ribut Eko dan semua, dan mereka itu sekarang leading loh di ini, ada yang jadi kepala trafiknya di SCTV. Jadi di situ mereka bilang karena semangat egaliter, dan kita kan Budut ini egaliter ya. Jadi kita boleh kaya di satu sisi, tapi jangan kita lupakan juga ada teman kita. Ada kenangan ya? Enggak, ada teman kita juga yang terpuruk. Jangan yang terpuruk itu kita tinggalkan. Dan itu peran saya sudah saya lakukan di alumni SMA 1. Jadi saya bukan berarti ini domain wilayah udaranya Budut, itu jangan kalian yang terkenal saja, orang yang tidak terkenal itu kan. Itu kita ajak mereka ya, sama-sama jadi, ya. Tapi juga kita juga ini, jangan juga kalian mengumbar kemiskinan kalian terus menerus. Capek juga kita dengerinnya gitu. Yang penting kan semangat. Iya. Gue pengen dapat nih pandangan dari teman-teman 86 terhadap idenya Pengkolan Budut nih ya. Tadi kan Caca udah menceritakan bahwa idenya itu terinspirasi dari tempat tongkrongan kita berangkat dan pulang sekolah kan. Mungkin juga tempat madolnya kita kan nongkrong di situ ya. Nah, menurut Om Dhani nih, dari analisa Om Dhani, idenya Caca itu menurut Om Dhani gimana? Iya kan, Caca nih, gue sempat diskusi sama si Caca. Gue bilang, Cak, kekuatan lo itu sebenarnya ada bisnis masa depan yang lo punya, gitu ya. Lo itu sebenarnya punya yang namanya big data atau data science. Jadi kekuatan kawan satu ini karena dulu itu dia dengan ikhlas tuh suka fotografi gitu ya. Jadi hampir semua angkatan itu database fotonya itu ada sama beliau. Jadi makanya dia tadi nyebutin 2003. Iya. Awalnya tuh biasa jepret-jepret yang keren-keren awalnya gitu kan. Cuman akhirnya semua dijepret sama dia. Itulah gayanya anak Budut Caca gitu kan. Dia bilang lah Pengkolan Budut, ada sejarah gitu kan. Jadi buat sekedar tambahan, itu 100 GB yang ada di gue. Database-nya. Kemarin gue sedih banget. Ternyata data foto ketika kan kita tahu kan sahabat kita almarhum Novian Samyoga meninggal. Terus data yang di satu harddisk itu hilang, nggak bisa diakses. Gua kasih ke adik gua, lu tahu ongkos penyelamatan sama ongkos bikin harddisknya 6,5 juta. Dan gue ikhlas loh untuk karena gini, buat gue rezekinya tuh banyak kan datang dari anak Budut. Ada angkatan jadi makin kesini mungkin orang udah labeling gue, Caca karya fotonya makin mahal. Ya buat gue kan makin kesini makin ini ya. Tapi bukan berarti yang gratisan nggak ada, masih tetap ada. Cak, nanti masalah data-data foto lo boleh di-share ya, biar kita upload nih. Boleh ya berbagi ya. Nanti tinggal diatur aja. Gitu. Enggak, ini balik lagi. Pada saat itu gue kalau dipikir-pikir, ya datanya Sang Yoga tentang Lanut Adi Sucipto doang kan ya semuanya. Buat gue itu penting. Kalau dibilang, karena gue udah jadiin album itu 100 halaman, tapi kenangan gue sama Yoga itu nggak ini ya. Jadi ya bilang ya kita rugi, tapi ternyata sesudah itu saldo yang kurang itu balik lagi. Jadi kita bicara kan memang kalau kita dari hati digerakkan, apalagi ya sekarang gua sesungguhnya kalau ditanya, Caca kerjaan lo apa? Gua caregiver. Caregiver. Perawat orang sakit. Karena istriku sudah kena stroke 3 kali, dan gua dedikasikan hidup gua. Jadi polanya begini ya. 25 tahun dia sudah mengabdi dengan penuh cinta kasih ini. Ini giliran 25 tahun berikutnya gua nggak tahu. Wah, luar biasa. Karena memang dari situ gua dulu yang namanya mencerna sebuah kalimat itu panjang kali lebar. Kalau sekarang lo kan contoh tadi waktu pas kita ngomong, gue udah paham maksud lo. Nah, itu Allah sudah memberikan itu ke gue. Jadi ada beberapa hal yang menarik. Satu, dia itu sebenarnya punya kekuatan untuk big data ya, data science.
dan nggak ada kompetitor. Oh, oke. Berarti dalam jangka depan dia udah punya segmen bisnis sendiri. Mantap. Terus kedua, dia punya ide pengkolan budut itu karena memang antar angkatan dia bisa akses Oh, oke. kekuatannya Caca di situ. Iya. Mungkin kita kalau di angkatan 86 teman kita 86 aja kan. 86 aja. Kalau dia bisa dari zaman dari anak-anak presiden sampai yang sekarang dia bisa ngobrol santai nih. Iya. Bisa nelpon, bisa ini. Nah, itu kekuatannya. Nah, siap. di situ sumber kekuatan. Tapi tadi yang seperti Caca bilang, mungkin orang banyak yang kurang paham tentang Caca gitu ya. Jadi sehingga mungkin lebih dilihat dari sisi negatifnya gitu ya. Nah, tapi kalau bukan negatif artinya kerasnya, bandelnya gitu nggak bisa diatur gitu kan. Tapi satu hal yang mungkin kekuatan yang dia punya tuh ya, cahaya dari Tuhan yang saya selalu ingatkan sama Caca, lo punya cahaya itu karena lo ngurus istri lo itu dengan ikhlas. Nah, jadi itu luar biasa hari gini. Sebenarnya ketika Kang Dani bercerita tentang dia negatif ya, saya mau masuk sebenarnya kalimat emang negatif nih orang. Oh iya. Nah, kita nggak bahas. Nah ini nih. Kita bahas pengkolan dulu. Soalnya. Lo soalnya nggak tahu negatif Di pengkolan itu sebetulnya itu ada memori. Iya, ada memori. Nah, kita dengerin nih. Anak angkatan di bawah kita dulu. Beliau kan senior nih. Oke. Gitu kan. Beliau melihat pada saat itu kan fotokopi di depan situ. Iya betul. Nah itu sebelum fotokopi disamperin dulu kan. Gitu kan tahu kan maksudnya kan. Nah, itulah ceritanya. Itu memori. Nggak ada memori ya nih. Iya. Ini mau ulas sedikit. Ini kayaknya mau ulas sedikit. Jelas semua kan. Mau dengerin cerita pengkolan. Ntar dulu. Masalahnya ada momen satu penting nih, Yung. Lo kan ketua Brigade One. Iya. Bagaimana tanggapan lo tentang seorang Caca yang ingin memanfaatkan pengkolan dengan database-nya untuk menjadikan sesuatu? Itu oke. Nah. Kalau menurut saya itu bagus sekali. Itu mengulang memori kita pada saat zaman sekolah. Oke. Gitu. Ya kalau memang untuk pengkolan sendiri itu brand beliau lah. Oh, oke. Walaupun belum ada hak ciptanya ya. Beliau belum ada kita bisa rebut itu. Kita nggak usah takut walaupun mereka senior kan gitu. Bukan begitu benar. Bukan. Cuman sesuatu yang direbut, insya Allah barokahnya nggak ada. Itu. Karena gini, gua kan mengambil orang budut itu dalam rangka mencari barokah untuk menafkahi anak bini gua. Itu aja. Jadi mungkin satu hal yang perjalanan kita itu sebenarnya ada sebuah kesimpulan itu ya. Sekolah di SMA 1 itu hampir rata-rata lulusannya itu punya kemampuan dalam pengambilan keputusan. Betul. Nah, Gua rasakan itu. betul, Ya kan? betul. Itu. Jadi kehebatan dari teman-teman pengambilan keputusan. Pertanyaannya, gimana mereka cara berlatih? Kita aja yang nggak suka berantem nih, kalau pulang sekolah naik bis, pandangan udah jauh ke depan, ya kan? Karena kita harus mengantisipasi ada yang nyegat nggak di depan. Jadi dari sekolah aja kita tuh udah tiap hari mikir, selamat nggak nih? Akhirnya kita kayak gitu. Dampaknya apa? Pengambilan keputusan sama. Makanya sekarang banyak misalnya teman-teman yang dulunya mungkin dikatakan nakal atau bandel gitu ya, terus mereka jadi orang karena mereka sampai dengan hari ini pengambilan keputusannya cepat. Ini udah masuk ke pengalaman pribadi dan pengalaman masa lalu nih. Untuk lanjut masalah cerita pengalaman masa lalu, kita break dulu San. Setelah yang satu. 86 ini aktifnya di klinik budut ya. Oh, ada klinik budut juga ada ya. Klinik budut. Jadi memang tahapan sampai dengan hari ini kita ingin supaya semua teman-teman di angkatan 86 yang usianya 50 tahun ke atas nih kan, mereka itu paling tidak memiliki sebuah wadah di mana kalau ada persoalan kesehatan komunikasinya cepat. Brigade One sendiri punya rencana-rencana ke depannya banyak. Nah, boleh nggak disebutin salah satunya? Ya, salah satunya kita buat kemarin itu untuk kopi, buat acara untuk selanjutnya kita mau kumpul di mana tempatnya. Mungkin si Arnold sendiri, Arnold lah, ada Arnold yang punya tempat, mungkin akan di sana. Oke. Apapun itu perlakuan khusus dia pada saya. Tapi kalau misalnya kita datang ke sana tidak bayar, itu sama juga mematikan usahanya dia. Sebagai seorang kawan, kita harus menunjang apa yang menjadi usaha dia. Iya. Om Caca bijak. Bijak. Kan ada bijak. Bukan karena Jangan di studio berarti.
karena apapun Mendekati sore dia Enggak, bijaksana. bukan gini, apapun kita harus hargai gitu. Jadi karena kalau namanya ini gratis, dipegang sama anak budut yang ada sana dibilang kan di udah duplik katanya lu gratis sama sekali gitu. Jangan sampai begitu.